Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Loka Property. Apa kabar? Semoga di tahun 2022 ini kita semua bisa mendapatkan properti impian kita. Amin. Nah, walaupun pandemi udah hampir 2 tahun di Indonesia, tapi ternyata ini tidak menyurutkan masyarakat Kota Palembang untuk berinvestasi atau belanja properti. Ini terlihat dari beberapa developer yang terus menggenjot pekerjaannya akibat dari tingginya permintaan. Salah satunya adalah Oslo Park. Oke, ini adalah tampilan dari depan Oslo Park ini ya. Kalau kita lihat tampilannya adalah menggunakan konsep Skandinavian, tampilan-tampilan minimalis ala-ala Eropa Timur ya. Di sini konsepnya menggunakan segitiga atap pelana ya, itu cor-coran warna abu-abu dikombinasi dengan warna putih. Jadi karakternya itu warna soft Skandinavian itu dapat banget dengan bukan jendela tipis-tipis untuk memaksimalkan cahaya yang masuk di dalam rumah, guys ya. Kalau kita mendekat sedikit, di sebelah kanannya itu sudah menggunakan roster-roster seperti itu, berfungsi sebagai pemanis dan juga secondary skin. Mungkin di baliknya akan ditaruh semacam kayak tempat sepatu, rak sepatu, atau mungkin tools-tools dari hobi pemilik rumah ini ya. Agak kata sedikit udah ada deg-degan atau cor-corannya gitu, membuat jadi rumah ini tuh secara fasad tampilannya itu ada blocking bentuk yang ya sangat unik dan menarik lah ya. Sebutannya ya ala-ala fasad Eropa minimalis tadi atau Skandinavian ya. Oke, dan kalau ke arah carportnya sendiri, ini itu udah lebarnya sekitar 3,5 meter ya, bisa cukup 1 mobil dan 2 sepeda motor kurang lebih. Bertemu langsung dengan tampilan fasad di area samping yang ada jendela juga, dengan bukan jendela tipis tapi bisa mengundang cahaya yang maksimal ke dalam ruangan. Nanti kita akan lihat tampilan seperti apa di dalamnya. Ini ada kombinasi sedikit keramik motif seperti itu. Dan ini area selasar sampingnya yang ini langsung terkoneksi ke bagian backyard atau di belakang rumah. Dan kebetulan sang owner sudah memasang kanopi transparan saja dan juga penampungan air dari atap di atas. Oke, ini kurang lebih lebarnya semeter guys untuk tampilan dari samping ya. Dan ini langsung tersambung ke belakang ya. Nanti kan kita cek tampilan dari dalamnya seperti apa yang tersambung ke belakang ya. Oke, kita keluar lagi dari area samping dan sekarang kita tersambung lagi ke area fasad. Ini sebenarnya sedang ada pemiliknya, jadi lagi proses pindah-pindahan barang gitu guys. Tapi nggak apa-apa, kita izin dulu untuk grebek rumahnya seperti apa penampilan dari dalamnya ya. Oke, kita cek. Assalamualaikum. Nah, ini adalah penampakan dari dalamnya guys. Ini menggunakan pintu bahan fabrikasi kayu solid, jadi bahannya lebih rapih gitu cuttingannya, dan udah menggunakan handle yang panjang ya, dengan kunci merek dari salah satu brand yang cukup bagus, solid ya kan. Kayak kelihatan nih halus banget, nggak sangkut-sangkut. Dan juga, nah itu di luar adalah ownernya guys. Nanti kita coba kita tanya kenapa sih dia mau beli rumah ini ya. Nanti kita lihat di akhir video. Nah, ini kusennya itu menggunakan bahan aluminium warna coklat tua ya. Ya, dilengkapi dengan standar silen gitu, bahan karet warna hitam. Dan dia sudah menggunakan model jendela yang adjustmentnya seperti ini. Jadi ini yang udah lebih kekinian ya. Ada beberapa ruas ya, ruas bawahnya jendela mati, 4 ruas di tengahnya hidup, dan 2 atau 4 ruas di atasnya itu jendela mati. Di atas pintu juga udah menggunakan bukaan seperti ini. Jadi khas dari rumah Skandinavian atau Eropa minimalis ya, dari Eropa Timur. Ini seperti ini. Kalau tadi dari depan kita lihat atapnya itu atap pelana. Nah, ini ternyata dari atas itu memang itu tinggi banget ceilingnya guys. Dan itu benar-benar ceilingnya itu mengikuti bentuk dari atap pelana, yaitu ada 2 sisi segitiga seperti itu. Dan yang kerennya lagi, di atasnya dia udah dikasih satu
instalasi lampu spotlight. Wah, ini interiornya juga dibuat ala-ala Skandinavian juga ya. Jadi walaupun atapnya tinggi, tapi lampunya itu juga kekuatannya tetap menyinari sampai ke bawah cukup terang. Di sini ada hanging lampnya juga di tengah. Dan karena ini tinggi, udah pasti rumah ini tidak panas ya. Oke, itu penampakan atapnya guys. Dan ini adalah, walaupun belum ada interiornya, tapi kita kegambar wilayah living room atau bisa dijadikan rumah atau ruang tamu ngumpul keluarga, ya kan? Dengan panjang nih kurang lebih sekitar 10 sampai 12 meter ya kurang lebih visi bangunan, dan lebarnya ini untuk living roomnya ini kira-kira sekitar 3 meter. Menggunakan homogeneous style 60-60 warna krem, udah dikasih plin di dindingnya, pertemuan dengan cat warna putih. Dan bangunannya itu presisi banget ya, presisi, dan sudut-sudutnya itu ya benar-benar tajam gitu, bagus presisi ke atas. Ini menandakan bahwa walaupun developer lokal, tapi pengerjaannya juga penuh dengan kontrol dan monitoring dari timnya. Oke, ini adalah wilayah tengah ya. Wilayah tengahnya itu seperti ini. Oke, nah di sini ada beberapa kamar. Kamar pertama, kamar kedua, dan ada kamar ketiga di sebelah sana. Coba kita lihat dari kamar yang pertama dulu di sebelah kanan. Ini infonya oke. Kurang lebih 2,75 kali 4 meter. Ini bisa dibilang kamar yang sangat luas. Nah, di atasnya yang menarik udah dikasih satu bukaan jendela untuk sirkulasi pencahayaan ya, ala rumah-rumah Skandinavian, supaya bisa menghemat sedikit listrik. Dan ini penampakan overall dari kamar yang pertama ini ya. Keramiknya masih sama dengan plin juga, dan ada satu jendela mungkin ke bagian samping outdoor rumah ini. Nah, kalau dari pintunya juga masih sama menggunakan bahan kayu solid ya, bukan kayu campuran atau kayu press, tapi kayu solid juga. Ini mantap sekali sih, ya kan? Dan handle-nya juga udah menggunakan handle yang lumayan cakep ya. Sepertinya masih satu brand dengan pintu yang ada di depan. Oke, kita menuju ke luar kamar. Oke, kalau tadi di sebelah kamar ada ruangan outdoor seperti itu ya. Ini bukan pintunya pakai sliding aja. Ini menarik banget. Konsepnya menyatu dengan rumah-rumah minimalis modern ala-ala rumah-rumah Skandinavian ya. Ini karena kondisinya hujan. Jadi ini dari atas langsung plong aja gitu ya. Kayak semacam ada topi-topiannya gitu ya di atas jendela ini. Dan bisa dibilang ini juga untuk ruangan untuk bisa dibilang cucian, atau mungkin ruangan-ruangan seperti mini garden, karena udah disiapin ventilasi dan juga instalasi saluran air ya, dan juga ada pembuangan dari atas menuju ke gorong-gorong di bawah rumah ini. Oke, dan ini sama ownernya udah dibuat di plester aja ya, mungkin nanti ada konsep tersendiri dari ownernya. Oke, dan kita masuk ke kamar kedua guys. Kamar kedua ini bisa dibilang mungkin kamar utama, karena ini sedikit sudah diisi barang-barang oleh ownernya, karena ini kayaknya sih lagi paralel lagi ngisi barang, karena sebentar lagi mau ada pindahan. Dari pintunya juga dan kayu tuh menggunakan bahan dari pintu dan kusen menggunakan bahan kayu solid ya. Ya, oke. Dan kalau kita masuk ini kurang lebih ukurannya sama, tingginya juga oke, kalau ini itu dak aja gitu ya. Atau mungkin ceilingnya itu menggunakan gypsum doang, lurus, tidak ada motif-motifnya. Ukurannya kamar ini masih sama 2,75 kali 4, dan di sini yang menariknya karena ini mungkin kamar utama menggunakan kamar mandi dalam. Jadi dari developer sudah ngasih shower dan WC duduk. Oke. Mungkin kalau dikasih WC jongkok maksudnya ya. Ya bisa juga buat duduk sih. Cuma jadi aneh ya.
dikasih WC jongkok atau dibuat WC jongkok. Ini nggak tahu apakah memang dikasihnya seperti ini ataukah memang permintaan dari pemiliknya. Karena biasanya kan kalau WC di kamar utama itu biasanya WC duduk kan ya, biar lebih mudah untuk orang tua atau anaknya yang masih kecil untuk buang air. Tapi ya itu terserah dari pemilik juga sih. Dan udah dibuat pintunya menggunakan bahan UPVC juga. Cuma ini agak menarik, ada motif-motifnya gitu. Dan ini bahannya kaca ya guys, dikasih ada motif bunga gitu, warna putih aja. Dan keramiknya pun udah dibuat tinggi ya, jadi nggak setengah-setengah ya. Dan ada satu sirkulasi atau ventilasi boven zigzag gitu ya. Oke, dari kamar utama kita keluar menuju ke kamar ketiga guys. Nah, di sini kita ke kiri, ini kamar ketiga. Kurang lebih tadi diinfokan ukurannya 2,75 kali 2,75, ya cukup minimalis. Tapi ini langsung menghadap ke lahan parkir atau carport yang ada di depan. Jadi di sini udah dikasih instalasi jendela, ya ruasnya menarik ya. Ada jendela hidup dan matinya kombinasi, dan ada juga satu jendela memanjang itu sebagai sirkulasi atau pertukaran cahaya ala rumah-rumah Skandinavian. Menarik sekali ya. Dan atapnya juga sama, menggunakan bahan siling polos aja gitu, dengan central lamp yang ada di tengah-tengahnya. Dan mengenai pintu, kusen juga berbahan sama seperti yang lain. Oke, di sini langsung tersambung dengan area dapur ya. Dapurnya ini udah dibuat cukup luas ya, letter L, dan menggunakan material keramik aja atau homogeneous style dengan motif kayak dark choco gitu ya. Atau dengan motif-motif seperti bunga seperti itu. Dan backsplash-nya itu udah menggunakan keramik yang model-model seperti bezel-bezel gitu ya, agak-agak timbul warna putih. Jadi ini menariknya lebih mudah untuk dibersihkan sih katanya. Dan oke, kita ke bagian kompornya. Ini udah menggunakan brand dari Rinnai, dari ownernya sudah menentukan brandnya, dengan kompor tempel atau kompor tanam seperti ini. Rata tersambung dengan bagian sink menggunakan sink angsa seperti ini. Di sini dalam, dan ini yang bagus ya, soalnya terdengar suaranya kedap, dan dalam dan lebar. Ini idola gue banget sih. Oke, nah ini penampakan dari meja atau table dari kitchennya. Mungkin nanti di sini akan ada instalasi tersendiri yang belum selesai, mungkin di atas juga seperti itu. Dan di sebelah kanan dari kitchen set ini tersambung dengan kamar mandi. Oke, kamar mandinya dengan pintu yang sama dengan kamar mandi utama di kamar utama. Oke, ya udah dikasih shower, sama sih konsepnya ya, menggunakan keramik setengah body dari kamar mandi dan WC jongkok dengan keramik kasar ukuran 40 x 40 warna hitam. Oke. Dan di atasnya itu udah pakai satu downlight gitu ya. Menarik sih. Ini cukup banget. Berarti dua kamar mandi, satu di kamar mandinya itu di kamar utama, dan satu kamar mandi itu di sebelah dari kitchen set. Dan ini tersambung, ternyata ke belakang ini ada sliding door, ya kan? Oke. Dan sliding door ini terhubung ke belakang. Sepertinya ini udah di custom menggunakan kanopi transparan. Ini mungkin area cuci jemur, karena sudah ada juga dikasih persiapan ya, keramik kasar, dan juga ada keran-keran. Oke guys, sekarang aku udah bareng sama Mas Nofran. Ini owner dari rumah yang aku review. Halo Mas Nofran. Halo. Oke, Mas Nofran, satu pertanyaan aja. Kenapa Mas beli rumah di Oslo Park? Yang jelas di sini apa ya, lokasi Oslo Park strategis. Lokasi strategis, Iya, oke. Kalau dari manapun enak untuk aksesnya. Oke. Yang kedua adalah konsep. Oke. Konsep yang hunian ini berbeda dari yang lain. Oke. Yang biasanya kita temukan di perumahan lain, tapi di sini berbeda. Sehingga itu yang membuat saya lebih tertarik untuk membeli rumah di Oslo Park. Berbedanya apa sih? Dari fasad depan itu lebih konsep-konsep Eropa ya. Oh gitu iya ya. iya. Jadi dan juga one gate size sistemnya di sini.
dan aksesnya ke Soekarno Hatta itu juga lebih dekat dan gampang untuk kemana-mana. Oke. Oke guys, sekarang aku udah bareng sama marketing tim Oslo Park, Mas Anton. What's up? Ya. Oke, Mas Anton, 3 pertanyaan aja. Yang pertama, kenapa sih orang harus beli rumah di Oslo Park? Ya, dari posisinya sangat strategis. Oke. Dari pusat kota itu sangat dekat sekali. Oke. Mau ke utara, mau ke selatan. Mhm. Yang kedua, dari konsep yang kita tawarkan untuk pasar Eropa minimalis, Ya. untuk perumahan yang komersil ini, Mhm. menurut saya itu cuma ada di Oslo Park. Oke, jadi Oslo Park ini yang original Ya. Skandinavia gitu ya, Eropa minimalis. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, itu kira-kira di Oslo Park ini ada konsep rumah tipe berapa aja dan berapa sih harganya masing-masing tipe itu? Dari tipe yang terkecil itu tipe 55, Ya, tipe 80, Oke. dan tipe 100. 55, 80, 100 luas bangunan ya. Iya. Oke, kalau luas tanahnya Luas tanahnya itu variatif. dari berapa sampai berapa? Dari yang 91, Oke. 104, 124 itu ada ya Oke. masih banyak pilihan. Tergantung lokasinya ya. Lokasinya. Mungkin kalau di Hook agak dapat lebih-lebih. Iya, ada. Oke, tapi custom atau defaultnya itu lebarnya berapa meter? 7 atau 8 meter atau berapa meter? Kalau dari lebarnya ada yang 7, Ada yang 8. 8. Oke, jadi balik lagi lihat lokasinya ya, Lihat posisinya ya. lokasinya. Oke, baik. Nah, untuk harganya? Untuk harga dari tipe yang terkecil itu tipe 55 450, Oke. tipe 80 itu 750, Oke. tipe 100 itu 850, Pak. Oke, jadi harganya masih sangat affordable ya guys ya. Ini buruan sebelum harga naik ya. Biasanya kalau Senin harga naik gitu enggak ya? Ini Sementara ini kita masih stay di harga lama. oke, jadi habisin aja nih buru-buru langsung cek lokasi. Nah, ini yang terakhir Mas. Iya. Ada promosi apa ini? Untuk sementara ini promosi belum kita ada, oleh karena kita masih bertahan dengan rank yang sangat minimal dengan bangunan yang kita tawarkan itu dengan harga yang tidak berubah. Oke, baik. Berarti sebenarnya promosinya lebih ke harga masih tetap harga Iya, lama, benar. tapi dengan value yang semakin meningkat setiap tahunnya. Benar. Oke. Untuk awal tahun ini kita belum ada koreksi harga. Oke. Menarik. Nah, Mas, biar orang pada tahu, ini lokasinya di mana sih Mas tepatnya? Lokasinya itu di Jalan Tanjung Bubuk. Tanjung Bubuk. Jalan Jadi Tanjung masuknya dari mana? Soekarno Hatta. Masuk dari Soekarno Hatta, Belok ke belok ke kiri. Nah, dari belok kiri itu jalan apa? Jalan Tanjung Barangan. Tanjung Barangan, Tanjung masuk. Barangan. Dari Tanjung Barangan itu sekitar 5 menit. Nggak Kayak 5 sampai menit? lokasi. Oh, oke. Berarti dari Tanjung Barangan belok kiri ada Tanjung Bubuk. Iya. Nah, nggak lama belok kiri itu ketemu lokasi perumahannya. Oke, Mas Anton. Kalau orang pengen tanya lebih lanjut, pengen cek lokasi, bisa ke mana atau menghubungi ke nomor siapa? Dengan saya sendiri Anton Sofyar di 0812 78 9657 atau boleh main ke lokasi, sekalian juga ada kantor kita juga di Jalan Tanjung Bubuk, ruko nomor 1, 2, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat. Oke, terima kasih Mas Anton. Sukses buat penjualannya, semoga sold out segera habis ya. Amin. Nah, buat kalian guys yang nonton, jadi kalau ada yang mau nanya harga dan di mana, itu artinya kalian belum nonton video ini sampai habis ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Fahla dari Lokal Property. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Sepertinya pandemi 2 tahun ini tidak menyurutkan niat kita. Jangan lagi, Mas. Sini deh, Mas. Dah, 3,